Saat korban pamit pulang, pelaku menggorok lehernya dengan pisau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya, kali ini gue mau menceritakan salah satu cerita. Ini masih ingat nggak kasus pembunuhan di Bintaro yang menonjol adalah kasus pembunuhan CAD 30 tahun pada Juli 2025 yang dilakukan oleh AS 30 tahun setelah korban memberi tumpangan dan mereka ngopi bersama. Pelaku menggorok leher korban dengan pisau yang sudah disiapkan, lalu mengambil motornya. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam di Bekasi dan mengakui perbuatannya yang dipicu niat jahat setelah ngobrol. Nah, masih ingat nggak, Bay, kasus tersebut? Itu cukup viral di 2025 ya, di bulan Juli. Jadi kronologinya seperti ini. Korban memberi tumpangan pada pelaku. Mereka ngopi dan berbincang di rumah pelaku, lalu pindah ke lapangan kosong karena ibu pelaku sakit. Saat korban pamit pulang, pelaku menggorok lehernya dengan pisau yang sudah dibawa dari rumah. Pelaku mengambil motor korban dan membuang ponselnya. Nah, ini motifnya juga sangat jahat sekali. Niat jahat muncul saat mereka ngobrol. Pelaku mengambil motor korban untuk menghilangkan jejak dan menjualnya. Buset, udah ngambil motor, ya, udah ngambil motor, handphone dibuang, dibunuh juga, ya kan. Tapi tidak berapa lama penangkapan pelaku itu sekitar 24 jam. Pelaku ditangkap di Bekasi dalam waktu 24 jam setelah penemuan mayat kakinya ditembak karena melawan. Jadi kasus ini cukup viral di 2025 khususnya di daerah Bintaro karena viral seorang pemuda ya, yang membaik hati memberi tumpangan tapi malah digorok lehernya. Jadi buat kalian teman-teman, pesan dari gua, kalau mau ngasih tumpangan juga lihat-lihat juga, jangan main kasih tumpangan. Dan kalau mau ngasih tumpangan itu nggak perlu sampai ke rumah, udah cukup sampai di depan gangnya aja. Yang kita takutin bukan apa-apa, kita harus punya pikiran yang negatif sama orang, ya kan? Takutnya terjadi seperti yang kasus di Bintaro tersebut, ya kan? Kita nggak tahu niat dia awalnya tuh emang numpang, tapi kan kita nggak tahu nanti di belakangnya, ya kan? Kalau ngelihat handphone, makanya kita juga jangan menunjukkan atau memperlihatkan barang-barang berharga di depan orang yang tidak dikenal. Ya, pokoknya nih buat kalian, jaga diri kalian, jaga diri kita, dan jaga diri orang-orang di sekitar kita.